Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mudah-mudahan sehat semua ya ini ya. Kita bertemunya lewat ini aja ya, virtual ya. Ya, nggak tahu nih. Mudah-mudahan aja cepat berlalu ya. Tapi rasanya kalian udah di semester berapa ini? Semester 4 ya. 4. Kalau sampai lulus tuh 2 tahun lagi ya. Mudah-mudahan pandeminya segera berlalu ya sehingga kita bisa bertemu ya. Apakah nanti pas proses bimbingan atau ya. Ya, kita ketemu lagi ya dengan saya kembali yang mengajar peluang ya. Dengan berbagai macam kesulitannya ya belajar peluang ya. Nah, sekarang kita meningkat lagi ya, belajar materi yang lebih sulit lagi ya. Tapi nggak apa-apa, namanya belajar juga nggak ada ya yang belajar itu maksudnya langsung bisa difahami, semua butuh proses ya. Kesulitan tuh ada. Jadi orang hebat itu bukan berarti dia ya yang hebat, tapi karena dia tekun belajar ya, tekun apa ya terbuka ya. Nah, ini e-book sudah Ibu share ya di LMS. E-book itu nanti bisa kalian pakai di kuliah nanti teori statistika 2 ya. Itu dipakai terus ya. Seandainya kalian nanti lanjut S2 juga buku itu masih bisa digunakan gitu ya. Oke, Ibu share dulu ya. Oke, kita awali dulu ya. Kita berdoa dulu pada Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk yang muslim mungkin kita baca Al-Fatihah ya. Untuk yang non muslim silakan menyesuaikan ya. Kita awali pagi ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan ya memahami materi kuliah pagi ini. Ya. Oke, Ibu share dulu tentang materi ya, materi kuliah kita. Oke, ini udah terlihat, Excel Ibu udah terlihat ya. Oke. Jadi ini materi pertama kedua ini memang agak abstrak ya, karena memang konsep yang kalian pelajari waktu belajar peluang itu seolah-olah ruang contoh itu pasti happen, pasti terjadi gitu ya. Nah, makanya ada pengembangan di sini di teori statistika itu ya. Nah, supaya kalian punya modal nanti, kan pasti ada di antara kalian juga akan lanjut S2 atau S3 ya yang butuh ini ya. Nah, ini ada pembatasan lagi namanya aljabar sigma ya. Sebenarnya ini intinya teori ini ya tentang himpunan gitu ya, ada pembatasan kapan suatu nanti akan jelaskan lah ya lebih detail ya di materi ya. Oke. Kemudian konsep dasar peubah acak juga ini akan Ibu jelaskan. Selama ini kan peubah acak itu merupakan pemetaan dari ruang contoh ke bilangan nyata ya. Tetapi konsep definisi peubah acak yang sebenarnya ya, ini kalau menggunakan pendekatan analisis real ini malah menggunakan fungsi inverse-nya ya. Jadi kita lihat di bilangan real itu apakah itu merupakan kejadian di ruang contoh gitu ya. Makanya ini ada kaitannya pertemuan 1 dan pertemuan kedua supaya memahami konsep peubah acak yang sebenarnya ya. Jangan sampai mahasiswa statistika nggak mengerti tentang konsep peubah acak yang sebenarnya gitu ya. Nah, memang kalau di Medsat itu kan untuk umum ya, supaya umum mudah memahami. Tapi sebagai calon kalian ahli statistika, kalian butuh memahami ini lebih detail gitu ya. Kemudian pertemuan 3 ini mungkin akan seperti review lagi ya, yang materi diberikan Bu Tami. Nah, di sini akan didetailkan tentang bagaimana menentukan nilai harapannya, ragamnya ya. Karena beberapa peubah acak seperti geometrik itu ya, penentuan nilai harapannya itu tidak bisa
menggunakan sigma X kalikan itu ya, tapi memerlukan suatu mungkin kalian kalau belajar kalkulus itu menggunakan summation dari fungsi turunannya gitu ya. Nah, kemudian materi keempat ini fungsi pembangkit momen untuk peubah yang univariate dulu ya, dan sifat-sifatnya. Kenapa nanti ini akan jelas ya kenapa sih kita butuh fungsi pembangkit momen gitu ya. Karena ini nanti materi ini dasar kalian nanti juga di TS2 ya. Ada menentukan penduga parameter suatu sebaran itu perlu menggunakan momen ya. Makanya harus tahu fungsi pembangkit momen. Memang nggak semua ya sebaran itu punya fungsi pembangkit momen gitu ya. Kemudian pertemuan kelima ini juga mungkin sebagian ada reviewnya juga tentang peubajak ganda ya. Jadi ini lebih detail sampai peluang bersyarat, peragam dan juga sifat-sifat korelasi gitu ya. Kemudian setelah tahu peubajak ganda, nanti fungsi pembangkit momen ganda ya dan sifat-sifatnya. Ini dasar nanti kalau kalian sudah peubajanya nggak satu ya, karena nanti seperti di pendugaan parameter itu juga peubajak gandanya jarang yang univariate ya, sudah banyak yang multivariate. Jadi sudah punya dasar, kita bisa menggunakan sifat-sifat ini untuk menentukan menduga parameternya gitu ya. Kemudian di sini diberikan pengantar juga tentang sebaran normal ganda dan sifat-sifatnya. Ini sebenarnya kasus khusus dari peubajak ganda ya. Kita ambil sebaran normal ganda karena normal ganda ini punya karakteristik yang menarik gitu ya. Makanya sering dibahas normal ini ya. Oke, nanti setelah UTS itu Pak Anang yang akan masuk ini materinya adalah tentang sebaran fungsi peubajak. Jadi bagaimana kita mendapatkan sebaran yang merupakan fungsi peubajak ya. Jadi misalkan kita tahu nih waktu kalian belajar MathStat gitu ya, X menyebar normal gitu ya. Bagaimana sebaran dari rataannya ya. Kalau waktu belajar metode statistik kalian udah tahu ya, itu menyebar normal, nilai tengahnya sama, ragamnya itu adalah ragam sigma kuadratnya dibagi n gitu ya. Nah, nanti di sini didetailkan lebih luas, nggak hanya terbatas sebaran normal gitu ya. Bagaimana mendapatkan fungsi-fungsi peubajak, sebaran fungsi peubajak. Termasuk nanti sebaran jumlah kuadrat ya yang paling banyak dipakai di statistika. Ketika kalian belajar regresi gitu ya, ketika kalian belajar analisis ragam, itu sebenarnya intinya kan menguraikan jumlah kuadrat total ke dalam jumlah kuadrat komponennya ya. Bisa jumlah kuadrat regresi, tergantung topiknya ya, atau jumlah kuadrat perlakuan kalau belajar di Rancok gitu ya. Kemudian ini masih ada kaitannya ya, dua ini ada 3 metode. Kemudian kita masuk nanti pertemuan 10 itu tentang statistik tataan, order statistik. Nah, statistik tataan ini kalian sudah kenal sebenarnya ya, waktu belajar median. Median itu kan diurut ya, datanya diurut dari terkecil sampai terbesar. Kemudian median adalah nilai yang berada di tengah-tengahnya. Nah, bagaimana sebaran mediannya? Jadi kalau misalkan X mempunyai suatu sebaran tertentu, bagaimana sebaran dari mediannya gitu ya. Kemudian juga kalau kalian nanti misalkan skripsinya mengambil topik-topik yang tentang extreme value itu kan berhubungan dengan nilai minimum atau nilai maksimum gitu ya. Nah, itu nanti sebarannya kayak apa ya. Tuh. Kemudian lanjut ke pertemuan 11, kaidah dan sifat sebaran dari fungsi linear dan kuadrat sebaran normal. Jadi ini sebenarnya nanti banyak digunakan untuk sebaran percontohan gitu ya. Kenapa kita perlu belajar tentang fungsi linear ya. Fungsi linear itu kayak sigma xi ya. Kuadrat itu adalah sigma xi kuadrat gitu ya. Dari sebaran normal ya. Nah, nanti setelah tahu ini lanjutannya ke sebaran T-student dan sebaran F ya. Sebaran T-student itu ada kaitannya dengan di bagian 8, 9 dan ada kaitannya di bagian 11 ya.
Nah, sebaran T student memang kalian udah kenal ya di metode statistik, tapi bagaimana sebaran itu diturunkan ya. Sebaran F juga, sebaran F saya nggak tahu ya di apakah kalian sudah kenal ya. Tapi ini biasanya digunakan untuk menguji ragam ya, rasio dari dua ragam, dan banyak dipakai nanti ketika kalian belajar di regresi atau model linier ya, atau juga di analisis ragam ya. Tapi konsep ini konsep tentang dekomposisi jumlah kuadrat ya, intinya bisa menggunakan nanti pengujiannya menggunakan sebaran F ya. Kemudian dilanjut tentang kekonvergenan dalam peluang dan sebaran ya. Jadi ini penting bagaimana. Jadi bisa saja suatu peubah acak X ini sebarannya itu kalau N-nya menuju tak hingga itu konvergennya ke sebaran peluang apa gitu ya. Nanti ini ada manfaatnya terutama kalau yang kalian miliki itu misalkan ya nanti kalian menemukan suatu statistik gitu ya. Nah statistiknya ini nggak tahu sebarannya, tetapi nanti kita lihat kalau N-nya menuju tak hingga gitu ya, dia akan konvergen ke sebaran apa ya. Ini ada dua pendekatan, ada peluang dan sebaran. Sebenarnya ada pendekatan lain konvergensi dalam almost sure ya, hampir pasti, tetapi itu agak rumit, jadi cukup untuk kalian mengenal ini aja ya. Nah, kalau sudah seperti ini pasti limit-limit itu muncul lagi ya, konsep limit. Tapi limitnya ini sudah dimasukkan ke konsep peluang dan sebaran ya. Kemudian pertemuan ke-14 ini tentang low large number ya dan teori limit pusat. Saya rasa teori limit pusat kalian sudah tahu, tapi ini akan lebih detail dibahas di kaidah bilangan besar. Ini ada hubungannya ya. Jadi dengan N yang semakin besar itu konvergen kemana gitu ya. Kemudian buku ini sudah saya simpan ya di LMS. Terus saya tambahin buku yang baru ya, kalangan yang Mathematical Statistics with Application, tapi ada R-nya itu 2021 ya. Nah itu mungkin supaya kalian tahu aja apa namanya penggunaannya di R ya, beberapa ya. Oke, untuk materi bagaimana? Ini ada pertanyaan. Oh, untuk nilai kita kayaknya tetap kayak di peluang ya untuk nilai bahwa UTS itu 35%, UAS 35%, sedangkan 30% itu dari tugas ya, tugas dan responsi nilai itu ya. Jadi usahakan sebaik-baiknya ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan tentang materi. Masih terpaku ya dengan sulitnya ya, nggak apa-apa, satu-satu dipelajari nanti juga akan bisa ya. Gimana, sudah cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas ya, cukup jelas tambah sulit. Bismillah, insya Allah. Jadi saya konsepnya ya kalau belajar itu ya nak ya, mungkin ini saya berbagi aja ya, berbagi mungkin pengalaman ya. Anak-anak saya itu kan yang pertama sedang PhD ya di UK, yang kedua itu sudah PhD, sudah selesai di NTNU Norway, sekarang sudah dapat kerja di Utrecht ya, Utrecht Belanda. Dia sebagai tenaga ahli ya, jadi masih muda ya, masih belum 27 ya anak saya yang kedua itu. Nah, itu kuncinya ya. Jadi kuncinya itu patah semangat ya. Jadi prinsip hidup di anak saya itu saya sangat senang ya. Jadi kesulitan apapun yang kalian hadapi sekarang itu akan sangat worth it bagi kalian kelak ya. Jadi nggak boleh menyerah ya. Pintu apa kemudahan itu terbuka kalau kalian niatnya kuat ya. Itu kuncinya ya. Jadi kunci kalian sukses itu. Jangan pantang menyerah ya. Itu ya. Jadi anak saya yang di perminyakan itu belajar juga ya di tesisnya itu tentang kernel density estimation gitu ya. Itu pun saya yang mengajar ya dengan jarak jauh ya, dengan bagaimana menjelaskan. Alhamdulillah ya tesisnya itu masuk paper yang Elsevier ya.
yang cukup keren ya dari di petroleum engineering itu ya. Nah, jadi nggak ada yang nggak mungkin menurut saya kalau ikhtiar kalian kuat ya. Itu kuncinya ya. Tapi kalau kalian sudah aduh susah ya, itu sudah memframe kalian gitu ya, memframe kalian aduh nggak ada apa namanya effort. Tapi kalau kesulitan itu menjadi tantangan buat kalian untuk menguak apa sih ini kok susah amat, apa sih yang harus saya pelajari gitu ya. Tuh ya, jadi tetap semangat ya, dijaga itu ya, apalagi kondisi seperti ini ya. Saya rasa bisa, anak saya jarak jauh juga bisa ya. Bisa saya ajarin mulai belajar tentang histogram ya, seperti itu. Akhirnya dia bisa membuat suatu program MATLAB ya, interface MATLAB yang sekarang dipakai di perguruan tingginya, digunakan untuk praktikum ya. Jadi ayo ya nak ya, nggak boleh lemes ya, harus semangat ya. Oke, kita masuk sekarang tentang Medan Sigma ya. Medan Sigma ini apa ya? Medan ini ya, bukan Medan di Sumatera Utara ya. Ini istilah dari almarhum ini ya, Pak Abdul Rauf Rambe ya. Mudah-mudahan Allah menerima ya almarhum ya. Nah, kondisinya beliau ini salah satu guru saya ya dan pakar menurut saya ya di bidang teori statistika ya. Mungkin sekalian cerita aja ini ya karena sejarah kalian kan nggak banyak tahu juga tentang sejarah Departemen Statistika ya. Beliau ini muridnya almarhum Pak Andi Hakim Nasution ya. Beliau ini yang mengawali bagaimana mengajar di teori statistika di ini ya IPB sehingga beliau menerbitkan buku ya, kalau nggak salah sudah diperbaiki sama Pak Bagus bukunya itu, sudah diterbitkan kembali. Mudah-mudahan nanti saya tanya Pak Bagus kalau bukunya itu ada. Itu adalah buku pertama yang dikarang Pak Rambe terkait ini ya. Nah, saya kalau diceritain susah payahnya dia sekolah itu yang bagaimana belajar kalkulus, wah udahlah jungkir baliknya kepala kanan di bawah ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ya tentang definisi peluang ya. Oh iya, Pak Abdul Rauf Rambe itu seangkatan dengan Pak Majik ya. Beliau satu angkatan. Beliau udah berpulang lebih dulu ya. Oke, definisi peluang ya. Ini yang kalian kenal ya waktu belajar definisi klasik peluang ya. Bahwa setiap anggota ruang contoh omega, misalkan ini ada omega 1, omega 2, ini omega kecil ya. Omega n ini punya peluang yang sama ya, atau umumnya kan memang equally likely ini ya, equally likely ya munculnya itu sama, punya peluang yang sama gitu ya. Jadi kalau ini ada n anggota ruang contohnya, peluang maka setiap anggota ruang contohnya kan 1/n ya. Kalau ada himpunan A anggotanya K kejadian ya, maka peluang A-nya K/n ya. Nah, definisi ini ditentang ya. Memang kita belajarnya ini ya. Nah, ditentang oleh von Mises ya, von Mises dan Visser ya. Jadi memang ini saya rasa udah bisa dibuktikan ya dengan apa namanya mungkin waktu belajar Mathstat apa ya, atau saya waktu belajar peluang ya di awal-awalnya. Nah, jadi kejadian yang berkaitan dengan sekuen hasil percobaan yang diulang tak hingga kali. Jadi kalau waktu itu saya lupa ya ilustrasikan dengan dadu ya. Kalau di dadu kita ingin mengamati dadu yang sisi 6. Kalau dilempar 100 yang muncul peluangnya kita amati peluang sisi 6 itu belum penuh 1/6 ya. Tapi kalau diulang sampai ribuan kali ternyata peluang sisi 6-nya itu mendekati 1/6. Dan inilah konsep tentang ini ya. Jadi ini definisi yang empirik atau nisbi. Jadi adalah limit kalau percobaannya itu diulang n tak hingga kali bahwa peluang kejadian A itu adalah banyaknya kejadian A itu muncul dibagi banyaknya n-nya ini ya. Nah, ini yang masuk akal gitu ya. Nah, kalau ini kan hanya definisi waktu kita belajar peluang aja ya, tetapi ini untuk penerapan kita menggunakan ini ya. Kemudian ada lagi definisi aksioma ya. Jadi yang kalian kenal waktu belajar aksioma peluang
Ini dikemukakan oleh Kolmogorov ya. Kolmogorov ini dari Rusia kalau nggak salah ya, tahun 33 ya. Jadi peluang ini adalah suatu fungsi yang memetakan unsur-unsur suatu ruang contoh ke gugus bilangan nyata dan memenuhi 3 aksioma ini. Jadi dia nggak boleh negatif ya. Normanya 1, artinya peluang dari ruang contoh nilainya 1. Kemudian dia sifatnya aditif, artinya peluang A1 union A2 sampai union AM ya. Itu merupakan jumlah dari, oh ini kurang peluangnya ya. Ini jumlah dari peluang AI ya. Ini kurang P-nya. Dan dengan syarat ini AJ dan AK-nya ini himpunan kosong. Jadi tidak boleh ada irisan. Ya. Oke. Nah, kemudian pada definisi klasik ya, definisi empirik, definisi aksiomatik ini hanya bisa diterapkan kalau ruang contoh kejadiannya itu gugus yang terhingga. Nah, padahal sering kita menghadapi percobaan yang gugus contohnya itu tak terhingga ya. Nah, jadi di sini ruang contoh kejadian bagaimana untuk gugus yang tak hingga. Tak hingga itu ada tercaca tak hingga, tak tercaca tak hingga ya. Suatu gugus tercaca ini ya, jadi semua unsurnya dapat dipadankan satu-satu dengan semua bilangan bulat tak negatif ya. Kalau ini tercaca diskrit ya. Bilangan caca itu kan mulai 0, 1, 2 sampai tak hingga ya. Nah, kemudian ruang contoh tercacah tak hingga ya, tercaca tak hingga ini bisa masuk ke gugus bilangan caca, bisa juga gugus bilangan bulat, atau juga bisa gugus bilangan rasional ya. Sedangkan ruang contoh tak tercaca, jadi nggak bisa dicaca, nggak bisa juga, dan nilainya juga tak hingga. Mau nggak mau ini yang untuk peubah acak yang ini ya, yang continue ya, kita menggunakan gugus bilangan nyata ya. Nah, untuk kasus seperti ini kita perlu menyesuaikan definisi peluang. Jadi tidak bisa menggunakan definisi yang tadi itu, yang 3 definisi itu ya. Nah, sehingga di sini kita butuh ini ya. Nah, nanti untuk yang tak hingga ini kita membutuhkan definisi ruang peluang. Jadi sebenarnya ruang peluang ini enggak hanya yang tak hingga ya, yang terhingga juga membutuhkan ini. Jadi ruang peluang itu terdiri atas 3 komponen ya. Ada komponen ruang contoh yaitu omega, ada ruang kejadian yaitu field ya, F lambangnya field itu bahasa Inggrisnya, dan ini adalah ruang peluang ya. Omega ini adalah ruang contoh, sudah ada ya. Misalkan di sini hasil percobaan acak, misalkan sebuah koin dilempar 2 kali, maka omeganya ini adalah HH, HT, TT, dan TH gitu ya. Nah, kemudian sebuah kejadian ini adalah himpunan bagian dari ruang contoh. Saya rasa kalian sudah tahu definisinya ini. Misalnya sedikitnya satu sisi gambar gitu ya. Ini, tapi saya kok gambar ini head ya, head till ya. Ya udah nggak apa-apa ya. Gambar itu berarti di sini head ya. Tidak lebih dari satu sisi gambar. Berarti ininya adalah apa? Oh, tidak lebih dari 1 ya, hanya ya. Jadi bisa saja 0 di sini ya. Nah, pada teori peluang ya, ruang kejadian field ini dimodelkan sebagai medan sigma ya. Jadi selain ada definisi tadi ini ada ruang contoh, ini ada ruang kejadian ya. Karena tadi belum tentu yang ruang contoh ini terjadi, makanya butuh tambahan ruang kejadian. Tuh ya, jadi kenapa alasannya ada medan sigma itu di situ ya. Jadi belum tentu yang di ruang contoh itu akan terjadi. Nah, kemudian pada teori peluang ya, ruang kejadian F ini dimodelkan sebagai sebuah medan sigma ya. Bahasa Inggrisnya ini ada sigma aljabar, sigma field ya dari omega. Sehingga di sini ruang kejadian F ini merupakan kumpulan dari himpunan bagian yang memenuhi 3 sifat. Nah, sifatnya apa aja ya? Ini sifatnya yang harus dipenuhi oleh medan sigma ya. Yang pertama, himpunan kosong harus ada di medan sigma ya. Kemudian kalau ada A ya, jika A ini anggota medan sigma, maka komplemennya juga harus ada di
medan di F-nya ini. Jadi dia tertutup terhadap pengolahan komplement ya. Kemudian jika A1, A2 ada di field ya, maka unionnya juga dia ada di field ya. Jadi ini. Jadi dia tertutup terhadap apa? Komplement, tertutup juga terhadap pengolahan gabungan tak hingga ya. Ada 3 sifat ini ya. Nah, sebenarnya sifat tambahan ini yang 45 ini bisa diturunkan ya dari sifat 1 2 3 ini. Jadi kalau sifat 1 dan 2 maka otomatis kan kalau ada omega ada di F ya. Kemudian ini A ada di field ya. Kemudian komplement juga ada di field, maka tentu saja omega ini juga ada di field ya, karena himpunan kosong, komplemennya himpunan kosong kan omega ya, dia ada di field. Jadi otomatis omega ini harus ada di field ya. Kemudian sifat ketiga dan dalil De Morgan ya, De Morgan yang kalian ingat ya, komplement itu. Jadi kalau ini ada di field, maka irisannya juga ada di field ya. Jadi ini kira-kira ya medan sigma gambarannya ya. Himpunan kosong ada, kalau A ada di field, komplement juga ada. Kemudian gabungannya ada di field, berarti di sini irisannya juga ada. Kemudian ini komplementnya dari ini himpunan kosong, omega juga ada di field ya. Tapi sifat utamanya ini 3 ya. Ini hanya apa ya? Implikasi gitu ya dari 3 sifat ini. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut tentang medan sigma ini? Belum? Oke. Belum ada. Belum ada, oke. Ya nanti kalau misalkan ini bisa aja disimpan di WAG ya kalau seandainya nanti terlewat. Saya ternyata ingin tanya aja di WAG kapan aja. Nanti akan Ibu jawab ya. Oke, ilustrasi medan sigma ya, ini sebagai ilustrasi. Misalkan ini sebuah koin tadi ya sama yang gampang aja ini yang tercacah gitu ya. Ini adalah omeganya. Maka banyak medan sigma yang dapat dibentuk. Jadi pertama kalau omega himpunan kosong adalah apa namanya anggota F, maka komplementnya juga ada ya. Omega ini ya. Kan ini gabungannya juga apa namanya omega juga gitu ya. Ini jadi bisa saja bentuk ini ya. Atau fungsi kuasa ya. Fungsi kuasa berarti ada berapa kemungkinan? 2 pangkat dari ini ya anggotanya. Jadi kalau ini ada 4, maka 2 pangkat 6 anggota ini ya. Jadi ini ilustrasi aja, ada bisa seperti ini yang paling apa sederhana anggota fieldnya. Bisa juga seperti ini ya, yaitu himpunan kuasa. Kalau himpunan kuasa itu sudah mencakup semuanya ya. Atau sebentar ya, saya uraikan mungkin ya, saya ambil dulu ini dulu ya. Saya ambil pena saya deh, biar kelihatan nanti ya. Ntar saya ambil pena dulu ya. Oke, saya tayangkan ini dulu ya. Word saya. Ya, terlihat ya board saya ya. Oke. Oke ya. Tadi omeganya kan ini ya. HH, HT, PH, TT ya. Nah, kemudian tadi medan sigmanya apa aja sih yang dibuat ya medan sigma ya.
Ini kan boleh saja kalau misalkan yang pertama kalau himpunan kosong ada di ini yang pertama ya, ada di F gitu ya. Otomatis sifat yang kedua tadi apa komplemennya kan, jadi komplemen dari ini ya, yaitu omega ini harus ada di field ya. Kemudian sifat yang ketiga tadi apa unionnya ya, jadi kalau ini ada di sini dan omega ada, maka ini juga ada di field ya. Nah, ini adalah contoh dari medan sigma, yaitu anggotanya adalah fieldnya ini adalah himpunan kosong dan ya. Jadi medan sigma itu banyak ya, karena field ini yang mungkin terjadi gitu ya. Nah, misalkan tadi misalkan ya sekarang medan sigma yang kedua, yang pertama ini HH ada di field gitu ya. Maka komplemennya apa nih? Sifat yang kedua. Berarti komplemen dari HH adalah apa komplemennya? HT, TH, TT ya. Ini juga harus ada di field ya. Kemudian sifat yang ketiga tadi, kalau HH ada, ya, terus ini union dari komplemennya ini, juga apa ini hasilnya? Ini hasilnya kan omega ya, dia harus ada di field. Maka di sini anggota F-nya apa kalau ini? Himpunan kosong sudah pasti ya, karena komplemen ini. Jadi ini ada berarti komplemennya harus masuk ya. Ini kemudian apa? HH. Terus apa? HT, TH. Jadi kalian bisa ngecek di sini ya. Oh, komplemen ini ya. Ini ada berarti komplemennya ini. Kemudian gabungannya juga ini gitu ya. Kemudian kalau ini ada di sini ya, kalau saya gabungkan di sini, dia akan omega gitu ya. Jadi semua ini sifat yang tiga tadi harus terpenuhi ya. Kemudian HH ini kalau diiriskan dengan omega, dia akan HH ada ya. Kemudian kalau ini ada HT, TH ini ada ya, ini ada. Ini juga sama, irisannya ada nggak di sini? Irisannya himpunan kosong masuk ya di sini ya. Terus gabungannya apa ini? Omega ada. Jadi ini tertutup ya. Jadi F ini dia tertutup terhadap apa? Tertutup terhadap apa tadi? Irisan dan gabungan ya. Tuh ya. Nah, bisa saja medan sigma yang lain ya. Medan sigma yang lain. Tadi katanya apa? Itu ya gugus kuasa ya. Kalau gugus kuasa itu kan berarti ini ya himpunannya F-nya itu omega ada, terus apa lagi? Ini ya. Kemudian HH ya. Terus apa? HT, TH ya. Ada berapa tadi? 2 pangkat 4 kan gugus kuasa ya. Gugus kuasa. Sebanyak 2 pangkat 4 ya, 16 ya. HH, TH, terus apa lagi? TT ya. Nah, kemudian apa lagi? Dua-dua ini juga harus ada kan unionnya ya, HH, HT. HH, TH ya. Terus HH, TT. Terus apa lagi? HT, TH. HT, TT ya. Terus apa? TH, TT. Oke. Terus apa lagi? 3 sekarang. HH, HT, TH. Ya. HH, HT, TT ya. Terus HH,
HH, HT, TT, oke. HH, TH, TT. Terus ada lagi? HT, TH, udah 16 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Nah ini kalian periksa nanti apa benar ini unionnya ada nggak ini? Unionnya ada kan? HHHT ya. HHHT ini ada unionnya ya. Terus semuanya ini diperiksa gitu ya. Jadi ini dia tertutup terhadap apa? Tertutup terhadap apa? Irisan dan union. Oke, paham? Tentang medan sigma? Ada pertanyaan? Belum? Belum ada Bu saya. Bu. Oh iya. Ingin Atau bertanya kalian, dikit, Bu. oh iya. Atau ini di print screen aja ya? Ditaruh di kelas ini ya? Nah, ini ilustrasi ya. Saya print screen. Gimana kalian ada yang tanya? Boleh tanya. Ya, Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya. Berarti ini si gugus kuasanya dijabarkan semua, Bu. Iya. Berarti 2/5. Ya ini ilustrasi yang bisa ini ya. Oke. Iya, ini kan ini apa namanya? Ilustrasi ini tadi ya. Jadi nggak harus gugus kuasa. Memang gugus kuasa itu yang paling ini ya, paling lengkap gitu ya. Mana WA kalian? Saya nyari-nyari WAG ya. Ini ya. Saya foto biar dokumentasinya ada. Kalian simpan ya sendiri ya. Ibu biar nggak share lagi. Oke, gugus kuasa. Oke. Ya, jadi begini Ibu jawab. Tadi siapa yang tanya? Maaf nggak Farhan, lihat. Bu. Siapa? Farhan, Bu. Farhan. Oke, Farhan. Jadi tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa field ini adalah merupakan F ini ya. F ini adalah himpunan yang mungkin terjadi gitu ya. Jadi kalau seperti ini berarti kejadian yang mungkin terjadi dari percobaan melempar 2 koin tadi itu adalah himpunan kosong, omega, kejadian HH dan ini. Tuh. Kalau diambil fieldnya yang ini anggotanya hanya 4. Nah, tetapi kalau jadi kalau misalkan kalian mendefinisikan punya omega tadi adalah yang ini gitu ya. Nah, waktu belajar peluang kan peluang TH berapa? 1/4 ya. Tetapi kalau kalian menggunakan field yang di sini, fieldnya ini himpunan kosong 0 nilainya. Karena kejadian TH itu tidak terjadi. Paham? Ya, jadi kalau fieldnya itu dibatasi ini 0. Jadi kalau ini kan aksioma yang tadi itu kan yang semua punya sama. Jadi ada batasan field. Field ini adalah ruang kejadian di mana kejadian itu yang terjadi gitu ya. Nah, kalau kamu pakai gugus kuasa ya, gugus kuasa, TH ada nggak? Ada ini ya. TH ada ini. Nah, berarti benar Pak kalau pakai fieldnya ini peluang TH-nya itu sama dengan 1/4. Ya, karena dia terjadi. Oke, saya lanjut ya. Kalau gitu, supaya tadi menjelaskan tentang ini. Medan sigma. Kembali lagi ke PowerPoint ya. Kita tadi sudah sampai di sebentar. Khawatirnya PPT-nya ada yang di-show. Benar nih ya. Ada yang di-show. Oke. Saya share lagi, saya ke PPT lagi. Oke.
Nah, kita sudah tadi sampai ini ya. Oh, sampai ini ya. Oke, ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan lebih luas lagi ya, nggak hanya terbatas ini ya. Nah, ini juga contoh lagi ya. Ini sebenarnya sama aja dengan yang tadi ya. Ilustrasi misalkan ini ruang contohnya ini adalah A dan B, medan field medan sigma fieldnya itu dibatasi. Ini kejadiannya yang terjadi ya. Kalau ini memenuhi field ya karena himpunan kosong ada. Terus komplemen himpunan kosong kan AB ya, omega ada. Kemudian kalau ada kejadian A, komplemennya B ya. Kemudian A irisan B himpunan kosong gitu ya. A union B ini ada di omega. Jadi ini memenuhi medan sigma gitu ya. Apakah F memerlukan C? Oh iya ya. Jadi sudah ada buktinya di sini ya. Jadi kalau A ada di F, komplemennya ini B ada di F. Jadi ini semua harus dibuktikan ya. B ada di F, komplemennya ini. Terus AB ada, komplemennya himpunan kosong ada. Kemudian habis itu gabungan ya, A dan B gabungannya ada di F. Sebenarnya nggak hanya ini ya, mestinya A dengan AB gabungannya adalah AB, B dengan AP gabungannya adalah AB. Himpunan kosong dan AB gabungannya adalah AB. Jadi semua dibuktikan mestinya ini. Ini nggak hanya di sini ya, pembuktiannya harus semua kemungkinan dari union anggota-anggotanya. Terus bagaimana gabungan dari A, B, AB ya, tiga-tiganya dan gabungan semuanya. Oke, ini ilustrasi lagi dengan angka ini. Misalkan X-nya ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian misalkan M ini adalah kejadian 1, 2. Ini adalah himpunan bagian X. Ya. Nah, tentukan medan sigma yang mengandung M. Jadi dibatasi ini kejadian ini terjadi, maka supaya kejadian M ini terjadi, kita harus menentukan medan sigmanya. Ya. Nah, medan sigmanya berarti kan gen 1 dan 2 ini harus ada, gitu ya. Jadi di sini kejadian 1, kejadian 2 ada, ya. Nah, tinggal kita melengkapi ya. Kalau 1, 2 ada, berarti unionnya 1, 2 ada. Terus komplemennya 1, 2 ini 3, 4, 5 harus ada. Terus gabungannya 1 dengan 3, 4, 5 ini. Gabungannya 2 dengan 3, 4, 5 ini. Ya. Terus gabungan dari ini 1, 2 ini ada himpunannya omega X-nya ya ini ya. Terus irisannya ini dengan ini himpunan kosong ya. Irisannya ini dengan ini 2 ada ya. Ini semua harus diperiksa. Nah, perhatikan jumlahnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 2 pangkat 3. Jadi umumnya medan sigma itu 2 pangkat sesuatu. Ya. Ngeceknya 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5 seperti itu ya. Nih. Nah, atau bisa saja ya medan sigmanya ini. Jadi 1, 2 ada, terus medan sigmanya seperti ini. Ini kayaknya gugus kuasa ya. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Ini gugus kuasa ya. 2 pangkat 5 itu maaf, bukan ya. Karena 5 nggak ada di sini, bukan gugus kuasa. Jadi macam-macam ini medan sigma. Bisa satu lagi tadi ya, gugus kuasa. Kalau gugus kuasa sebanyak berapa tadi? 2 pangkat 5, 32. Gitu. Jadi nggak unik medan sigma itu ya. Yang unik di sininya, kita tentukan apanya. Gitu yang terjadi ya. Oke, kita beralih ya. Medan sigma udah tahu definisinya. Nah, kemudian ini tentang ini ya, sebenarnya masih terkait medan sigma, cuman medan sigma itu kan nggak unik ya, jadi ada macam-macam, terus ada karakteristik tertentu di sini. Nah, secara praktis daripada menentukan medan sigma dari awal, biasanya ini terdapat sebuah kelas dari kejadian yang menjadi perhatian, misalkan C, ya, kayak tadi itu ya, kita ada kelas kejadian tadi berapa ini 1, 2 gitu ya yang terjadi gitu ya, yang akan dimasukkan ke dalam medan sigma. Sehingga kita melengkapi C ini dengan menambahkan kejadian-kejadian agar membentuk medan sigma yang mengandung C ini ya. Jadi seperti ini tadi ya.
Jadi kita ingin ini ada, kita lengkapi medan sigmanya, bisa F1, bisa F2 gitu ya. Misalkan ini pelemparan koin sebanyak 2 kali. Medan sigma terkecil yang mengandung HH, HT, TH, TT ini sebagai medan sigma yang dibangkitkan oleh kejadian dasar. Ini istilah aja ya. Nah, secara formal, misalkan C ini ada koleksi dari subset omega, jadi himpunan bagian dari ruang contoh. Minimal medan sigma yang dibangkitkan C itu dinotasikan sebagai sigma C. Jadi sigma yang dibangkitkan oleh himpunan C itu memenuhi bahwa C adalah himpunan bagian dari medan sigma. Sudah pasti ya. C ini harus ada kayak tadi ini ya. Ini tadi kan C-nya kan ini ya. C-nya 1 2. C1 2 ini anggota dari medan sigmanya ya. Tuh. Kemudian kalau ada F yang lain, notasikan sebagai F aksen gitu ya. Medan sigma lain yang mengandung C, ini ya. Jadi F aksen ini adalah medan sigma lain yang mengandung C juga. Maka medan sigma C ini adalah himpunan bagian dari F aksen. Jadi seperti ini tadi. Ya. Jadi ini adalah ilustrasinya tadi. Ini medan sigma ini mengandung 1, 2. Ya. Ini sebagai sigma dari C tadi. Ya. Ini medan sigma yang lainnya. Bisa dilihat sini sigma dari C ini lebih kecil daripada medan sigma ini. Karena ini anggotanya cuma 8 ya. Yang ini anggotanya 16 ya. Gitu. Jadi ini kayak karakteristik aja ya. Jadi kalau kita mau membangkitkan medan sigma dasarnya dari C gitu ya. Kita tinggal melengkapi aja anggotanya supaya dia menjadi medan sigma. Nah, kalau ada medan sigma yang lain yang juga mengandung C tadi, anggotanya medan sigma C ini pasti lebih kecil ya, himpunan bagian dari medan sigma yang lainnya. Ya. Ini juga ada ilustrasinya di sini. Misalkan C1-nya HH ya, kita lengkapi aja ini supaya jadi medan sigma. Ya, ini kita perhatikan, kita lengkapi. Ini ada 2 pangkat 2 yang 4 ya. Misalkan F lain, medan sigma yang lain, ini ya kita ambil C2. C2 ini ada HH, TH, HT ya. Nah, kita lengkapi C2 ini. Nah, bisa dilihat ternyata medan sigma C1 tadi yang anggotanya cuma 4, itu lebih sedikit anggotanya ya dibanding medan sigma C2 yang isinya 8. Oke, ada pertanyaan? Jadi mudah ya membuat medan sigma. Cukup tentukan mana yang bentuk medan sigma, terus lengkapi gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut ya. Nah, misalkan sekarang ada gugusnya ini A1 sampai AN ya. Ini adalah himpunan bagian dari medan sigma ya. Ini kan dapat dibentuk suatu kelas medan sigma field ya. Dengan unsurnya tadi ya A1AN terus masuk komplemennya dan semua irisannya dan irisan dari 2N buah gugus ini ya. Karena irisan terus gabungannya juga ya. Gabungannya juga harus masuk ya. Medan sigma F ini disebut sebagai medan sigma terkecil yang dibangkitkan oleh gugus A1 sampai AN ya. Gitu ya. Nah, pada ruang contoh diskrit terhingga ya, medan sigma ini adalah gugus kuasanya ya. Ini paling gampang ya. Ini diskrit terhingga. Terus pada ruang contoh diskrit tak hingga. Nah, ini yang jadi perhatian. Diskrit tak hingga atau kontinu tidak mungkin membentuk medan sigma yang mencakup semua anak gugus ruang contoh tersebut. Jadi kalau udah banyak sekali tak hingga gitu ya. Terus 2 pangkat tak hingga ya, impossible gitu ya. Maka ada suatu pendekatan lagi gitu ya. Nah, ini disebut sebagai medan sigma Borel. Borel ini penemunya ya, ini ahli Perancis kalau nggak salah ya, Émile Borel ya. Jadi Émile Borel ini memperluas medan sigma itu untuk diskrit tak hingga atau kontinu. Ya, jadi supaya kalian tahu ya, medan sigma tadi untuk yang gugus masih terhingga, diskrit terhingga. Kalau Borel ini tak hingga dan kontinu ya.
Didefinisikan medan sigma F sebagai medan sigma yang dibangkitkan oleh semua selang terbuka di kiri. Jadi kita menggunakan selangnya seperti ini, minus tak hingga R, R ini tertutup ya, R anggota bilangan nyata. Nah, medan sigma ini bersumberkan semua titik dan semua selang pada R. Jadi kalau diskret juga masuk ya di sini ya, continue juga masuk di sini karena selangnya ini kan banyak sekali nilainya ya, mau minta hingga. Nah, setiap anggota medan sigma F ini dapat diperoleh dengan pengolahan gugus ya, paduan tak hingga, irisan tak hingga, terus beda ya, selisih itu ya, yang A minus B itu ya, dan komplement atau tandingan. Ini kan komponen-komponen dari itu ya, pengolahan aljabar gugus ya. Jadi kita melakukan pengolahannya nanti terhadap selang. Ya, selama ini mungkin kalian melakukan pengolahannya terhadap himpunan yang biasa ya, tapi ini juga bisa diterapkan pada selang ya. Medan sigma terkecil yang mengandung semua selang minus tak hingga R ini disebut medan sigma Borel ya. Saya nemu ya beberapa link, nanti bisa kalian cek, ada di Wikipedia, ada juga link-link tertentu nanti saya share aja supaya kalian kalau ingin lebih tahu gitu ya. Nah, biasanya notasinya B, R itu adalah Borel bilangan nyata gitu ya. Ini notasinya. Jadi kalau sudah menunjuk B berarti medan sigmanya adalah medan sigma Borel ya. Karena anggotanya ini sudah tak hingga atau continue. Nah, seperti ini ya. Jadi selang yang tadi disebutkan bahwa semuanya itu bisa diperoleh dengan pengolahan irisan, gabungan, ya, pengurangan, ya. Misalkan selang terbuka kiri A, tertutup B, ya. Ini bisa menggunakan tadi yang selang Emil Borel tadi, minus tak hingga sampai B, ini harus tertutup kan ya, dikurangi dengan minus tak hingga A. Ya, ini tertutup A ya. Nah, ini adalah selangnya ya. Jadi berarti selang terbuka A, tertutup B ini juga masuk medan sigma Borel ya. Titik A bagaimana? A juga sama, bisa diperoleh dengan irisan tak hingga ya, N1 sampai tak hingga dari selang ya, A minus H per N sampai A ya, tertutup. Nah, ini sendiri kan kalau diuraikan kan juga masuk anggota medan sigma Borel ya. Selang AB juga demikian ya. Ini merupakan selang AB kan sudah ada di sini ya, masuk Borel, titik juga ada di Borel, maka selang AB juga masuk medan sigma Borel ya. Kemudian selang A sampai tak hingga, ini ada komplement dari selang minus tak hingga A. Ya, ini juga masuk medan sigma Borel. Jadi semua selang itu, operasi selang itu merupakan medan sigma Borel ya. Ya kadang-kadang kita buat apa ya mereka ya, nah, membuat seperti ini ya. Tapi ini ya batasan ya untuk belajar apa namanya, kalau ke teori yang sudah advance sudah kita menggunakan ruang measure ya, yang namanya ruang measure ya. Jadi ruang apa? Measure itu ruang ukuran ya, measurable space gitu ya. Ada bukunya ya, abstrak sekali. Nah, oke, sekarang kita masuk ke ruang ukuran peluang. Jadi kita sudah selesai ya tentang medan sigma. Medan sigma ada yang biasa tadi untuk yang apa tercacah terhingga. Satu lagi adalah medan sigma Borel yang khusus untuk apa tercacah tak hingga dan tak tercacah tak hingga ya, atau continue ya, itu menggunakan Borel ya. Nah, sekarang kita masuk ke ruang ukuran peluang ya. Jadi selama ini kalian belajar peluang itu kan, peluang itu dari nilai apa omega ya, omega ke gugus bilangan. Sebentar, saya minum dulu ya. Ya. Jadi waktu belajar peluang ya, itu peluang itu kan
memetakan nilai dari ini ya, anggota ruang contoh ke bilangan nyata yang antara 0 sampai 1 ya. Nah, sekarang peluang itu memetakan dari field ya. Karena field ini adalah batasan dari ruang contoh dan field ini yang terjadi gitu ya. Kalau omega ini kan belum tentu terjadi ya. Field ini batasan dari ruang contoh yang terjadi ya. Nah, saya rasa ini sudah tahu kalian, peluang tak negatif ya. Normnya 1 ya. Dia bersifat aditif tak hingga ya. Jadi kalau A1 ini sampai AN ada di B ya, medan sigma Borel ya ini ya, dengan A1 AI AJ irisan AK ini, karena ini dibuat luas ya, nggak hanya untuk apa, nggak hanya untuk yang diskrit ya, untuk yang kontinu juga bisa masukkan ke Borel di sini. Maka peluangnya ini merupakan peluang union dari AI, ini adalah jumlah dari peluang AI ya. Nah, pasangan dari omega terus field dan P ini sebagai ruang ukuran peluang ya. Nah, perbedaan definisi di atas dengan definisi peluang yang sebelumnya kalian kenal adalah perubahan sifat aditif terhingga menjadi aditif tak hingga. Jadi yang biasanya waktu belajar peluang ini hanya sampai K gitu ya, sekarang ini diperluas menjadi sampai tak hingga gitu. Ya, jadi perbedaannya di sini ya, supaya tahu waktu yang aksioma peluang tadi yang dikemukakan oleh Kolmogorov Smirnov tadi ya itu ya, yang di awal-awal tadi, atau coba kita lihat ya. Nah ini ya, Kolmogorov Smirnov tadi kan hanya sampai ini sebenarnya sama ya. Nah sekarang dibatasi ini bisa sampai tak hingga ya, karena medan fieldnya sudah menggunakan medan sigma Borel ya. Itu ya perbedaannya ya, supaya tahu apa ini ada ruang ukuran peluang apa lagi gitu ya. Nah ini yang sebenarnya kita pakai ya, selanjutnya itu yang ini ya, kalau di statistika ini ya. Nah ini ilustrasi aja ya. Nah ilustrasinya ini P-nya adalah himpunan P adalah himpunan A yang ada di field dengan peluang A-nya ini lebih besar 0. Ini misalkan contohnya 2 buah koin setimbang ya dilempar, maka peluang untuk anggota medan sigma yang mengandung semua himpunan omega, berarti ini adalah himpunan gugus kuasanya ya. Gugus kuasanya. Nah, ini kejadiannya peluangnya, kalau gugus kuasa kan berarti semua kemungkinan ini terjadi. Jadi dia punya nilai peluang ya. Tapi kalau medan sigmanya ini dibatasi tertentu, belum tentu semuanya ini punya terjadi, sehingga peluangnya belum tentu ada gitu ya. Ini kita anggap aja ini gugus kuasa, jadi semuanya terjadi ya. Nah, kalau menghitungnya ini benar ya, karena seperti yang kalian terima, karena ini kan berarti semua anggota omeganya itu terjadi ya. Waktu belajar peluang seperti itu ya. Tapi kalau medan sigmanya tadi dibatasi dengan field, belum tentu ya, belum tentu ini punya nilai gitu ya, tergantung medan sigmanya. Hanya karena contoh di sini ini menggunakan semua anggota ini himpunan gugus kuasa, maka ini bisa terjadi ya. Nah ini ilustrasi ruang ukuran peluang ya. Misalkan di sini ruang peluangnya ini adalah omeganya, ruang contohnya ya ini ya. Nilainya di bilangan nyata 0 sampai 1. Kalian bayangkan mungkin ini seperti sebaran seragam ya. Seragam kontinu nilainya antara 0 1 gitu ya. Atau sebaran apa aja ya nilainya 0 1. Tapi ini kalau 0 1 itu biasanya yang paling gampang tuh seragam ya. Karena seragam tuh nilai A dan B-nya kan kita bisa batasi gitu ya. Kalau sebaran normal kan minus tak hingga sampai tak hingga gitu ya. Oke. Ini ilustrasinya 01 ruang contohnya. Terus ini Borelnya ya. Medan sigma Borelnya ini nilainya juga 01, yaitu merupakan medan sigma minimal yang dibangkitkan oleh kejadian dasar, yaitu selang tertutup A sampai B
dengan B-nya ini di antara 0 sampai 1. Ya. Ya. Karena ini kan yang membatasi, ini kan omega, ini kan medan sigma ya. Jadi medan sigmanya karena ini kontinu tak hingga ya. Kontinu pasti tak hingga ya anggotanya ya. Ini medan sigmanya kita gunakan Borel ya. Misalkan aja kita lihat ini, karena ini kan juga anggota Borel ya, meskipun selangnya tertutup di kiri A sampai B gitu ya. Nah, koleksi ini bisa selang dari setengah sampai 2/3, 0 sampai setengah ya. Union ini ya. Union 2/3 sampai 1, titik juga bisa dan lain-lain ya. Kemudian ini adalah ruang ukuran peluang mu-nya ini ya. Untuk mengetahui ya selang tertutup ya, selang tertutup ini dapat dibangkitkan dari irisan tak hingga dari selang terbuka. Nanti ini kalian gambar aja ya. Kalau kalian punya selang 0 sampai 1/n ya, terus kalian masukkan aja mulai N1, N2 sampai N-nya tak hingga gitu ya. Nanti akan ketemu irisannya ini adalah titik 0 ya. Demikian juga selang ini ya, kalau selang terbuka 0 sampai 1/n, nah, kalian masukkan N1 sampai tak hingga, kalian iriskan nanti akan ketemu titik nggak ada titiknya ya, himpunan kosong ya. Kemudian selang seperti ini, atau saya ilustrasikan satu ya supaya ngerti deh. Oke, saya ilustrasikan satu ya. Oh, saya share dulu ya screen saya, kok lupa. Kalau saya ngomong khawatirnya ini ya kuliah ini kok nggak ngerti ya. Oke. Tadi saya capture dulu. Saya ambil dulu yang ini ya. Ini ya, saya ambil ya. Oke. Berarti di sini adalah kalau N-nya 1. N-nya biru ya. N1 gimana selangnya nih? N1 berarti ini selangnya 0 sampai 1/1 ya. Ini tertutup ya. Tertutup. Nah, kalau digambar berarti nilainya ini saya gambar aja ya, 0, 0 di sini, 1 di sini. Ya. Oke. Berarti yang pertama ini, kalau ini kan berarti di sini ya, selangnya tertutup. Oke. Kemudian kalau N-nya 2, ini selangnya berapa? 0 sampai 1/2 ya. Di sini ya, 0, ini harusnya garisnya sama ya. 0 ya. Ini saya plus 1. Oke. Berarti selangnya ini ya. Nah, sampai setengah sini. N10 selangnya adalah berapa? 0, 1/10. Berarti di sini 0, 0 ya sampai 1/10 di sini ya. Nah, ini kalian bisa lihat kalau dia sampai tak hingga dia akan ini tertutup kan ini ya, ini akan ketemu di sini ya. Ini kalau untuk N mu tak hingga. Sehingga kalau ini kita iriskan ini kita ketemu titik di sini ya. Kalau diiriskan ini dapat titik 0 ya. Titik 0 ya. Diiriskan ini gambarnya kok kayaknya enggak ini ya. Irisan ya. Kita iriskan selangnya itu kita dapatkan titik 0 ya, titik. Sekarang nulisnya begini ya, titik 0 ya. Bukan himpunan kosong ya, kalau himpunan kosong nggak ada nilainya ya. Nah, ini ya gambarannya seperti ini. Ada pertanyaan yang ini? Loh. Oke, saya lanjut lagi. Kenapa? Saya mau bertanya, Bu. Yang mana?
kan tadi dia dalam sebelah kirinya itu selang tertutup dan sebelah kanannya selang terbuka kan. Kalau dua-duanya selang terbuka berarti tidak ada irisannya, Bu. Iya, betul. Kalau terbuka nggak ada. Tadi yang soal yang ini ya. Yang contoh yang ke ini nih. Nah, contoh yang kedua ya. Nah, yang tanyakan tadi. Ini ya, kalau yang apa namanya? Nah, ini ya. Kalau terbuka di kiri, ini himpunan kosong. Nggak ada irisannya. Ya. Nah, jadi ini kita masih lanjut ya tentang yang tadi itu, sehingga selang-selangnya itu bisa menggunakan ini ya, irisan tak hingga ya, selang-selang yang di sini ini. Jadi kalau ini juga limit ini, irisannya nanti selang tertutup AB, kemudian limit ini, ya, kalau kita gabungkan nanti sama dengan selang terbuka A dan B-nya juga terbuka ya. Nah, limit ini bermakna jelas karena himpunan barisannya bersifat monoton ya. Kalau limitnya nggak monoton nggak bisa. Kok tadi kan monoton turun ya, nah, sehingga kita punya ini irisannya ini ya. Nah, ini juga monoton turun, cuman irisannya himpunan kosong. Ini juga ya. Ini dia semakin menyempit gitu kan ya, monoton turun. Kalau yang ini plus 1/n minus dia semakin melebar ya. Nah, nanti unionnya ya. Barisan-barisan ini, barisan barisan monoton kan ada dua ya. Bisa turun monoton atau naik monoton. Nah, kalau barisannya ini nggak monoton, nggak ada nggak bisa untuk konvergensinya nggak ada ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sehingga di sini Borel 01 tadi secara ekivalen dapat dicirikan sebagai minimal medan sigma yang dibangkitkan oleh selang terbuka AP pada 01, selang tertutup juga bisa ya, selang terbuka juga bisa ya. Jadi dari sifat-sifat medan sigma Borel ya, yang ini atau yang sebelumnya tadi ya sudah ada ya. Nah, yang karena dia kan terbuka di kiri ya, minus tak hingga sampai R, tadi yang sifat yang ini ya. Ini ya. Jadi semua selang seperti ini ya, terbuka, tertutup juga ya, titik itu adalah merupakan anggota medan sigma Borel ya. Nah, ini ya. Jadi selang terbuka, selang tertutup, setengah terbuka ya. Nah, di samping itu minimal medan sigma ini mengandung selang terbuka pada 01 ya, karena Borelnya ini dibatasi pada kejadiannya tadi kan, fieldnya kan antara 01 kan, ruang omeganya ya. Omeganya kan 01. Borelnya juga ya 01. Nggak mungkin Borelnya melebihi. Gitu ya. Nah, sehingga Borel 01 ini adalah medan sigma himpunan terbuka pada selang 01 ya. Selang terbuka pada 01 ya. Nah, karakteristik medan sigma Borel sebagai medan sigma yang mengandung himpunan bagian terbuka yang dapat digeneralisasi pada setiap ruang metrik termasuk R. Ya, kalau kita berhubungan dengan peubah acak ganda yang ganda mungkin menggunakan RK ya. Ini masih yang terkait tadi aja ya contohnya ya. Nah, kemudian mu ini tadi ruang peluang ya, mu peluang ini. Ini untuk semua A yang ada di medan Borel tadi, ini adalah ukuran peluang. Nah, ini ada Lebesgue measure. Jadi Lebesgue measure ini penemu ya. Lebesgue measure ini biasanya digunakan untuk ruang ukuran peluang gitu ya. Ada definisinya tapi nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Nggak perlu kebanyakan nanti pusing ya. Nah, didefinisikan sebagai jumlah panjang selang yang mengandung A. Ini definisi peluangnya gitu ya. Jadi tergantung nanti, ini kebetulan mungkin seragam. Kalau seragam kan tergantung panjang selangnya kan ya. Nah, kalau sebarannya nggak seragam, misalkan segitiga gitu, beda lagi ya. Tapi kalau 01 supaya dia memenuhi fungsi kepekatan ya mestinya dia juga seragam ya, 1 ya nilainya ya.
untuk semua nilai di antara 0,1 ya. Nah, misalkan di sini mu seperti setengah 2/3, maka panjang selanya kan 2/3 dikurangi setengah. Peluangnya adalah 1/6 ya. Jadi kalau ada kejadian di borel itu yang nilainya setengah sampai 2/3, maka peluangnya itu 1/6. Kalau kejadian borelnya terjadi 0,5 dan 2/3 sampai 1, nah ini tinggal ngurangin aja, ini setengah ditambah dengan 1/3 ya, 5/6. Kemudian setengah, ya setengah kan titik ya, titik itu nilainya 0 ya. Mu ini merupakan suatu fungsi kepekatan peluang ya, seperti normal, eksponensial, gamma, beta, dan lain-lain. Tapi kasus contoh di sini ini adalah sebaran seragam ya. Ada pertanyaan? Tidak jelas ya, berarti ada ruang ukuran peluang. Sekarang kita bukan lagi peluang biasa, ada ruang ukuran peluang, ada ukurannya gitu ya. Jadi medan sigmanya ada ukurannya, apakah medan sigma biasa atau medan sigma borel. Terus peluangnya ini menggunakan ruang ukuran Lebesgue ya, Lebesgue measure ini ya, sangat terkenal. Oke. Kemudian kita belajar sedikit ya tentang sifat aditif tak hingga ya. Sebenarnya ini untuk kekontinuan ya, nanti bakal bermanfaat untuk pendekatan yang kayak diskrit itu menjadi sebarang kontinu dan sebagainya ya, kontinu itu ya, manfaatnya ke sana ya. Nah, sifat aditif itu yang union itu ya, penjumlahan ya. Sifat aditif terhingga itu dapat diturunkan dari sifat aditif tak hingga dengan menganggap gugus AN+1 sampai AN+2 sampai tak hingga itu himpunan kosong. Coba di sini ada enggak ya? Oke, ini ya, aditif ya. Jadi kalau terhingga itu batasnya hanya sampai K gitu ya. Jadi kalau union N1 sampai K berarti itu adalah union dari A1, A2 sampai AK ya. Nah, sifat aditif yang berhingga sampai K tadi itu sebenarnya bisa diturunkan dari sifat aditif tak hingga dengan menganggap yang K+1 sampai tak hingga itu bernilai himpunan kosong. Itu maksudnya ya, yang pernyataan ini ya. Maksudnya pernyataan ini seperti itu ya. Nah, aksioma keaditifan lengkap ini dapat dipandang sebagai perluasan dari aksioma keaditifan terhingga. Jadi kita bisa sebenarnya menggeneralisasi dari yang terhingga tadi sampai K, itu bisa kita generalisasi untuk yang keaditifan tak hingga. Ya, tak hingga itu yang maksudnya lengkap itu tak hingga ya. Keaditifan lengkap. Maksudnya komplit dia sampai tak hingga. Ini tadi kan juga penting karena di kasus ini ya, di kasus tadi apa namanya, ini apa namanya, ruang ini ya, ruang ukuran peluang ini. Kita butuh aditifnya ini aditif yang lengkap ya, atau aditif tak hingga ya. Tuh, maksudnya di sini dipakainya ya. Nanti dipakai juga untuk continue ya. Oke. Kemudian sequence aksioma ini diperlukan untuk sifat kekontinuan ya dari peluang ya. Jadi peluang nanti kalau kontinu ini butuh seperti ini. Sifat ini berhubungan dengan sequence kejadian yang monoton tak hingga. Jadi kita hanya bisa monoton naik atau monoton turun. Yang tak naik, tak turun tuh tidak bisa ya. Jadi ini hanya berlaku untuk yang monoton dia ya. Nah, sekuen hingga kejadian-kejadian AN, N-nya ini 1 sampai tak hingga, ini disebut sebagai sekuen naik monoton ya, naik monoton kalau A1 itu himpunan bagian A2 ya dan seterusnya. Jadi yang terakhir ini lebih besar gitu ya, itu dia naik monoton ya. Kayak tadi ilustrasinya ya, yang selang tadi, yang selang yang keempat tadi ya, itu dia naik monoton ya. Nah, limit sequence ini dibatasi bahwa limit AN itu kalau dia naik monoton itu berarti unionnya ya AN ya. Nah, misalkan di sini diberikan ilustrasi ini adalah AN-nya per N1 ya. Nah, ini kalau kalian masukkan N-nya 1 kan 1, 1, terus masukkan 2 kan setengah gitu ya.
setengah sampai 1 ya. Terus kalau 2, maaf, kalau 3 berarti sepertiga 1 ya. Nah, dia itu tambah mengecil ya. Nah, kalau diunionkan dia akan sama dengan 0,1 karena dia naiknya monoton ya. Sedangkan sequence yang ini turun monoton ya, itu adalah 0/n, jadi 0, 1, 0 setengah gitu ya. Nah, 0 setengah. Dia turun monoton, ini kalau sekuennya diiriskan dia akan diperoleh titik 0. Nanti gunanya ini ya, kalau mencari peluang nanti ada sih di akhirnya ya. Jadi mencari peluangnya nanti peluang limit AN gitu ya. Kalau dia naik monoton itu sama dengan peluang nilai limitnya gitu ya. Jadi limit peluang dari peluang A-nya itu ya. Jadi lebih mudah pendekatannya. Nah, ini dari kekontinuan peluang ya. Jadi kalau misalkan ini adalah ruang ukuran peluang ya, ada omega, fit, terus ruang ukuran peluangnya tadi. Nah, ini kalau AN ini ada di fit, ini merupakan sekuen naik monoton. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Peluang limit N tak hingga dari AN itu sama dengan limit N tak hingga dari peluang AN-nya. Jadi kita bisa lebih mudah mencari nilai peluangnya gitu ya. Kemudian kalau dia turun monoton, nah, sebenarnya sama aja sih, hanya karena jaminan kalau dia naik monoton dan turun monoton itu limitnya itu ada gitu ya. Nah, sifat keadilitan lengkap ini dapat diturunkan dari sifat kontinuan sehingga sifat keadilitan lengkap ini setara dengan sifat kontinuan. Jadi lebih mudah bisa kita manfaatkan sifat kontinuitas ini untuk menghitung peluang suatu kejadian ya. Karena kita kan berhubungan ini ya, Borel tadi kan merupakan suatu selang gitu ya. Makanya kita butuh nanti menggunakannya limit gitu ya. Nah, ini ada beberapa link kayaknya yang di sebelumnya itu belum ada. Nanti saya share aja ya di WAG ya ini ya. Ada beberapa website tentang medan sigma dan ukuran peluang. Termasuk di sini ada juga buku-bukunya ya. Cuman kalau kalian telusuri bukunya itu referensinya itu lumayan sulit memahaminya ya. Jadi sebenarnya saya punya, cuman nanti kalian tambah bingung lagi gitu ya. Udah ini aja. Cukup materi dari saya aja sebelumnya cukup ya. Oke, untuk latihan ini sudah saya simpan di LMS ya, yang latihan ini. Saya kasih waktu sampai besok jam 23 ya. Untuk belajar lah ya ini ya. Oke. Sanggup nggak ya sampai besok jam 23? Halo. Gimana? Ibu. Hah? Sanggup ya? Besok kan, Bu? Besok jam 23. Bisa, Ibu. Sebenarnya kalian ini aja membuktikannya dari materi yang dari Ibu aja saya rasa cukup. Nggak usah buka-buka buku yang e-book itu. Nanti khawatirnya tambah bingung ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ibu ini boleh bertanya? Boleh. Siapa yang mau tanya ini? Amar. Oh iya, Amar. Gimana? Amar di mana ya tinggalnya? Aku di Jakarta. Oh, Jakarta. Jakarta merah ya, nggak boleh kemana-mana ya. Merah apanya, Bu? Ya, gimana Amar? Ada yang mau tanyakan? PJ kelasnya siapa ini di sini sekarang, TS? Saya, Ibu. Kairani. Iya, Oke. Kairani yang mana ya wajahnya? Waduh, kita nggak kenal. Aduh, sebentar Bu, saya siap-siap sebentar ya. Kairani ya PJ-nya ya. Iya. Gimana Amar? Silakan kalian tanyakan. Kan inti dari medan boreal itu kita bisa ada sifat aditif yang tak hingga kan? Belum.
Oh, Borel. Iya, oh ya Borel. Iya, Ya. benar. Betul, betul. Oh, kamu Nah, nyimak banget nih berarti ya. Oke, ya. yang saya masih bingung itu kenapa kalau ruang contoh biasa itu kita cuma bisa punya aditif terhingga aja, nggak bisa punya aditif terhingga. Mungkin itu sih Bu yang saya. Oh iya, ini kan sebenarnya sudah ada di slide tadi. Oke, Ibu share lagi deh ya. Ada slide-nya tadi penjelasan di awal mungkin terlewat sama Umar atau ini. Nah, ini nih Umar. Amar ya. Amar. Nah, ini nih. Jadi kalau ruang contoh kejadiannya ini gugus tak hingga, ya, tercaca tak hingga, tercaca tak hingga, ya. Nah, kita butuh ini ya, butuh yang definisi apa lebih luas lagi untuk apa namanya ruang contohnya tadi ya. Nah, kalau yang masih tercaca, kita bisa menggunakan yang medan sigma ini tercaca gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang sudah tidak tercaca atau tercacah tak hingga dan tercaca tak hingga atau apa tak hingga ya maksudnya ya yang kontinu itu. Nah, ini pada ruang contoh diskrit tak hingga atau kontinu tidak mungkin kita membentuk medan sigma yang mencakup semua anak gugus ruang contoh. Makanya kita butuh di sini yang untuk kasus tak hingga ya, baik kontinu atau ini kita menggunakan Borel ya. Karena Borel ini kan minus tak hingga sampai R. Nah, ini juga bisa bilangan yang hanya bulat gitu ya. Bulat ya, untuk kasus diskrit itu bisa kan di sini ya. Yang tak hingga. Misalkan apa yang diskrit tak hingga itu geometrik itu. Geometrik kan bisa 0, 1, 2 sampai tak hingga. Nah, kalau nggak mau kita harus menggunakan Borel ya. Kalau kontinu sudah pasti masuk ke sini ya, medan sigma Borel. Jadi itu alasannya. Jadi kalau untuk yang kasus diskrit ini harusnya biru juga ya. Diskrit yang apa? Oke, diskrit yang tak hingga atau kontinu kita harus menggunakan ini. Kalau yang tercaca nggak ada limit-limitan karena masih terhitung kan. Kalau udah banyak kan pendekatannya harus menggunakan limit. Mudah-mudahan bisa menjawab ini, difahami Amar. Oke, Bu. Ya, silakan yang lain. Ada yang tanyakan? Oh, ini Kairani. Kairani tinggal di mana ya? Saya di Bengkulu, Ibu. Oh, di Bengkulu. Di mana Bengkulu? Di kota, Bu. Saya di kotanya. Ya, enggak lah.